Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sampai ke hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulutsai lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, Rabb kami turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dan dia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan siapakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Muttafaqun alaih. Taib, ini sudah kita bahas ya, penjelasan di dalam hadis yang di dalam riwayat Bukhari Muslim ini. Di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan jawab permintaannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, saya akan berikan permintaannya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, saya akan ampuni dia. Dan ini salah satunya adalah diberlakukan bagi orang yang meminta kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hadis yang dibawakan tadi, di sana menunjukkan tentang apa? Tentang sifat nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai sifat fi'liyah, yaitu sifat nuzul bagi Allah. Allah turun ke langit dunia. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ini, mengimani bahwasanya Allah turun hakikiyah, secara hakikatnya, yang tentunya ala mayaliku bijalalihi, turunnya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui kaifiatnya, kumaha turunna, kita tidak mengetahui bagaimana turunnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada kita. Rasul hanya menjelaskan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini tentunya harus diimani bahwasanya Allah mempunyai sifat nuzul. Karena ada sebagian yang kemudian menafikan hadis ini dan mengatakan yang dimaksud nuzul di sini yang turunnya itu bukan Allah, tapi apanya? Nikmatnya, rahmatnya. Nikmatnya atau rahmatnya. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, berarti dia telah menafikan sifat nuzul bagi Allah. Berarti dia seakan-akan apa? Lebih berilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia, tetapi orang-orang yang menafikan dari kalangan Mu'tazilah mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi rahmat Allah, nikmat Allah. Berarti dia menafikan sifat nuzul bagi Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis masalah asma wa sifat, kita pun harus beriman terhadap hadis Rasul yang sahih
sebagaimana kita beriman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang apa? Nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas adalah tentang nuzulnya Allah, ya, nuzul, sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kemarin sudah membahas ya hadis wallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat gembira dengan taubat seorang hambanya dibandingkan kegembiraan hambanya ketika menemukan apa? barang temuannya atau ketika menemukan binatang tunggangannya yang hilang. Jadi Allah sangat bahagia kepada taubat hambanya dibanding hamba tersebut bahagia ketika menemukan barang temuan yang di atas tunggangannya yang hilang. Ini belum kita bahas penjelasannya ya. Kita baca dulu. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullah, Allah tertawa. Ini ada sifat nih. Sifat bagi Allah bahwasanya Allah apa? Yadhaku, tertawa. Yadhakullah, Allah tertawa ila rajulaini, kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang salah satunya membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah, tetapi kedua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Hadis ini derajatnya kuat, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan sudah kita bahas, para ulama mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Tidak perlu diragukan keabsahannya, kesahihannya insyaallah. Maksudnya ini sampai kepada Nabi. Bahwasanya Nabi mengatakan apa? Yadhakullah, Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Masuk surga. Kemudian hadis yang setelahnya wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi. Allah heran, ajiba, Allah terheran-heran atau Allah heran. Rabbuna, Rabb kami yaitu Allah, min kunuti ibadihi, dari keterputusasaan hamba-hambanya, wa qurbi khairihi atau ghiyarihi. Itu dalam itu apa? Khair apa ghiyar? Ghiyar. Allah Subhanahu wa taala ya heran terhadap kunuti ibadihi, terhadap keterputusasaan hambanya, wa qurbi ghiyarihi, dan terhadap kedekatan apa? Perubahannya. Jadi Allah merasa heran kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba yang merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya, padahal perubahan Allah itu dekat. Artinya Allah akan merubah takdir dia gitu ya. Tapi dia hamba itu terburu putus asa gitu kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perubahan itu telah dekat. Yanduru ilaikum azilin qanitin, Allah Subhanahu wa taala memandang kalian dalam keadaan putus asa, merasa sempit. Fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib, maka Allah Subhanahu wa taala tertawa karena Allah mengetahui bahwasannya farjakum, kelapangan bagi kalian itu qarib, sudah dekat. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala merasa heran terhadap hamba-hambanya yang putus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat itu sudah akan dekat kepadanya. Tapi keburu putus asa hamba tersebut. Dan Allah melihat kepada kalian, yaitu orang-orang yang merasa sempit dan putus asa dari rahmat Allah, maka Allah pun tertawa. Kenapa tertawa? Karena Allah tahu bahwasanya kelapangan, jalan keluar itu akan datang kepada kalian dengan cepat sekali atau dekat sekali. Taib. Dalam hadis ini nanti insyaallah kita akan bacakan penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita bacakan penjelasan dari hadis yang pertama ya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan, lebih bahagia bi taubati abdihi, terhadap taubat hambanya, min ahadikum, dibanding salah seorang di antara kalian, bi rahilatihi, terhadap tunggangannya yang hilang. Ini sudah kita jelaskan ya. Jadi Allah
lebih bahagia kepada taubat seorang hamba dibanding hamba tersebut menemukan barang temuannya atau barang yang hilangnya, tunggangan yang hilangnya, yang di atas tunggangan tersebut ada apa? Ada makanan dan minumannya. Jadi hadis ini panjang. Jadi Rasulullah menjelaskan ada seseorang, dia pergi dalam sebuah perjalanan, di atas kendaraan dia, di atas kuda dia itu seluruh perbekalannya. Kemudian di tengah padang pasir dia ini istirahat. Ketika istirahat, bersandar di sebuah pohon, dia tertidur. Ketika terbangun, kudanya sudah nggak ada, kudanya hilang. Artinya di atas kuda itu ada perbekalannya, makan minumannya. Dia mencari ke sana kemari, mencari ke sana kemari, dia tidak mendapatkan itu. Dan dia pun kembali ke pohon yang pertama dia bersandar. Dia kembali bersandar sambil menunggu kematian. Karena sudah putus asa. Sudah putus asa apa? Karena apa? Karena makanan dan minuman di atas kendaraan tadi hilang di bawah kudanya, di bawah kendaraannya. Dan dia pun akhirnya tertidur. Ketika dia terbangun, dia mendapatkan tunggangan tersebut, kuda tersebut berada di depannya. Saking bahagianya dia mengatakan alhamdulillah, ya, dia segala puji bagi Allah. Ya, anta rabbu ana abdi, ana rabbuka wa anta abdi. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhta'a min siddatil farah. Ya, dia pun ngomongnya salah karena saking bahagianya gitu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, kata orang ini. Sampai kata Rasul, dia ngomongnya pun sampai salah, saking apa? Saking bahagianya. Ya, kebayang ya, dia mau mati, putus asa mau mati, nemuin apa? Nemuin barang temuannya dan gak jadi mati gitu. Kebayang bahagianya. Allah itu lebih bahagia lagi gitu. Kata Rasul apa? Allah itu lebih bahagia lagi terhadap taubat hambanya dibanding hamba tersebut menemukan barang temuannya atau barang yang hilang. Tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, lallahu asyadu farhan, beliau mengatakan, lallahu asyadu farhan bi taubati abdil mu'min min rajulin bi ardin falah. Taib. Dawiyatan muhlikatan wa ma'hu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ini seperti yang tadi dijelaskan ya, Allah lebih sangat bahagia terhadap taubat hambanya yang beriman dibanding seseorang yang berada di padang pasir yang hampir hancur meninggal dan bersama dia ada tunggangannya dan di atas tunggangan ada makanan dan minumannya. Fanazala biha, maka dia pun turun. Fanama wa rahilatu inda ra'si, dia pun tertidur dan tunggangannya berada di kepalanya, artinya dekat dengan kepala dia. Fastaiqadha wa qad dhahabat, ketika dia bangun, kendaraan itu hilang, tunggangan itu hilang, kudanya itu hilang. Fadhahaba fi talabiha, dia pun pergi mencarinya. Falam yaqdir alaiha, dia pun tidak mendapatkannya. Hatta adrakahul mautu minal atashi, sampai ketika datang kepada dia rasa haus yang sangat kuat sampai menyebabkan dia mau mati gitu ya. Faqala wallahi la arjanna la fa'lamutanna haitsu kana rahili. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya akan mati di mana tempat tunggangan saya itu hilang. Akhirnya dia kembali ke pohon itu. Kemudian dia bersandar, faraja'a fanama fastaiqadha, maka dia pun pulang, dia tidur di tempat pohon yang pertama tadi. Dan ketika dia terbangun, fa idza rahilatu hinda ra'sihi, maka dia melihat ternyata kuda tersebut ada di kepalanya. Faqala, dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min siddatil farah, dia salah dalam berucap karena saking bahagianya. Karena saking bahagia ya, karena ini sabqul lisan, kesalahan lisan, dia mengucapkan enggak dengan hati. Kalau dengan hati bahaya. Ini saking bahagia gitu ya, dan itu tentunya dimaafkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa fi hadzal hadithi itsbatun sifatul farhi lillahi azza wajal. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat farah bagi Allah, sifat bahagia bagi Allah. Jadi Allah mempunyai sifat apa? Farah, bahagia. Wal kalamu fihi kal kalami fi ghairihi minas sifat, dan pembicaraan terhadapnya, terhadap sifat farah ini, kal kalami fi ghairihi minas sifat, maka seperti pembicaraan yang lainnya di dalam masalah sifat. Yaitu apa? Annahu sifatun hakikiyatun, bahwasanya farhan, bahagianya Allah ini adalah merupakan sifat yang hak bagi Allah. Ala ma yaliku bihi, tentunya
yang cocok dengan Allah, bahagianya yang sangat bahagia yang cocok dengan Allah. Wa huwa minas sifatil fi'li tabi'ati li masyiatihi. Dan tentunya sifat farhan ini adalah merupakan sifat fi'liyah Allah yang mengikuti atas kehendak Allah. Artinya Allah ketika bahagia ya terhadap hambanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa yahdutsu lahu hadzal ma'na al-mu'abbar anhu bil farah indama yuhditsu 'abduhu taubah. Dan munculnya makna yang digambarkan dengan farah, yaitu kebahagiaan ketika munculnya taubat dari hambanya yang beriman. Wal inabati ilaihi, dan munculnya bentuk inabah dari seorang hamba yang beriman dan taubat, maka Allah farah, Allah bahagia. Wa huwa mustalzimun liridha, walaupun tentunya bahagia Allah ini mencakup di dalamnya ridho. Jadi ketika Allah bahagia terhadap seorang hamba, berarti Allah ridho kepada hamba itu. Ya, ridho kepada hambanya yang bertaubat. Tapi kalau kemudian mengartikan farah dengan nikmat, dengan rahmat, dengan ridho, dan dia menafikan sifat farah bagi Allah, ini nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena siapa yang menamai atau yang mensifati Allah dengan farah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah atau Rasul adalah a'lamul khalqi billah. Makhluk yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menjelaskan atau yang mensabdakan hadis ini adalah Rasul, dan tentunya sabda Rasul ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang menamai Allah dan mensifati Allah siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa idza kana al-farahu fil makhluqi al-anwa faqad yakunu farhu khifatin wa sururin wa tarbin wa qad yakunu farhun asyarin wa batarin. Dan apabila rasa bahagia yang ada pada makhluk ini bermacam-macam bahagianya, sebabnya qad yakunu farhu khifatin wa sururin. Bisa jadi kebahagiaannya karena khifatin wa sururin wa tarb. Ya, kebahagiaan menemukan sesuatu yang membahagiakan. Ya, berbunga-bunga. Wa qad yakunu farhu asyarrin wa batarin. Bisa jadi kebahagiaan dia kebahagiaan yang muncul atas kesombongan dan kejelekan. Bahagia melihat orang lain tertindas, dia bahagia gitu. Bahagia melihat orang lain terzalimi, dia bahagia. Ada kebahagiaan yang model seperti ini. Fallahu azza wa jalla munazzahun an dzalika kullihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari itu semua. Fa farruhu la yusbihu farru ahadin min khalqi, maka kebahagiaan Allah tidak serupa dengan kebahagiaan makhluknya. Kalau makhluknya bisa jadi orang ini bahagia. Bahagianya karena apa? Karena melihat orang lain terdolimi dia bahagia. Ya, ketika melihat orang lain sengsara dia bahagia, ketika melihat orang lain kaya dia sedih. Ada orang seperti itu. Maka berarti kebahagiaan ini kebahagiaan yang apa namanya di atas penderitaan gitu ya. Dan ini tentunya tidak baik. Maka Allah, kebahagiaan Allah itu tidak menyerupai kebahagiaan makhluknya. La fi dzatihi wala fi asbabihi wala fi ghayatihi. Tidak menyerupai makhluk di dalam zatnya, model bentuk farahnya. Kita nggak kemudian menggambarkan kebahagiaan Allah mungkin dengan cara tertawa dan lain sebagainya, nggak mungkin. Zatnya Allah. Wala fi asbabihi, dan juga tidak mungkin sama dengan sebab yang menyebabkan Allah tertawa, sebabnya sama dengan manusia gitu ya, nggak mungkin. Wala fi ghayatihi, dan juga tidaklah sama dalam tujuan Allah Subhanahu wa taala bahagianya. Fasababu kamali rahmatihi wa ihsani lati yuhibbu min ibadihi an yata'arradu laha. Maka sebab munculnya kebahagiaan dari Allah adalah kamalu rahmatihi. Karena sangat saking sempurnanya rahmat Allah sehingga Allah bahagia dan mencintai hamba-hambanya yang apa? Yang bertaubat kepadanya. Ya, saking rahmatnya Allah maha sempurna, maka Allah lebih bahagia kepada taubat hambanya dibanding hamba tersebut menemukan barang temuan yang hilangnya. Ya, pada kita bahas sebelumnya. Padahal taubat kita ini nggak manfaat bagi Allah. Apakah taubat kita akan membuat kerajaan Allah itu makin besar? Enggak. Jangan kita kemudian berpikir bahwa dengan kita bertaubat berarti Allah semakin luas kekuasaannya, semakin besar kejayaannya Allah. Enggak. Ya, tidak pula dengan takwanya kita atau dengan maksiatnya kita berarti Allah semakin mengurang kejayaannya. Enggak sedikit pun berpengaruh taubat kita bagi Allah. Enggak sedikit pun berpengaruh maksiat kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru taubat kita ini pengaruhnya untuk siapa? Untuk kita.
Makanya Allah senang ketika ada hamba yang beriman, taubat. Kenapa? Karena dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus, jalan syukur, jalan kufur. Ya. Taib. Fastahabul a'ma 'alal huda, tapi kebanyakan mereka apa? Lebih memilih a'ma, kebutaan di atas hidayah, petunjuk. Allah menginginkan hidayah, tapi manusia sendiri kadang-kadang tidak mau hidayah. Ya, kadang-kadang manusia sendiri tidak mau hidayah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu." Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian itu sesat kecuali yang aku telah berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Artinya apa? Kita minta hidayah kepada Allah. Jangan kemudian kita seperti orang-orang Murji'ah, kita tidak berupaya, diam aja. Ya, kalau Allah menghendaki saya tobat, ya nanti juga akan tobat. Kalau saya mendaki nanti baik, istiqomah, nanti saya juga istiqomah, tanpa dia melakukan sebabnya. Enggak. Tapi kita apa? Harus berupaya melakukan ikhtiar. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Kalau mau ke surga, ini jalannya, ikuti jalannya. Ya. Tapi kalau kita sudah berupaya di atas jalan surga, tapi ternyata di ujungnya Allah menghendaki lain, gitu ya, sebagian dalam sebuah hadis, maka tentunya ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mampu sampai sini ya. Jadi kita menetapkan sifat farah bagi Allah, yang sifat itu sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai farahnya manusia, baik dalam bentuknya, sebabnya dan tujuannya. Karena manusia ketika mereka bahagia, tentunya ada sebab-sebab yang membuat mereka bahagia. Ada kebahagiaan yang menyebabkan mereka kebahagiaan karena memang mendapatkan kesenangan. Ada kebahagiaan yang menyebabkan mereka bahagia karena mendapatkan kabar karena orang lain menderita, dia pun bahagia. Ya, maka berbeda-beda penyebab kebahagiaan. Maka kebahagiaan atau farhan Allah itu sangat beda dengan farahnya manusia. Yang terpenting apa? Kita menetapkan sifat farah bagi Allah. Kenapa kita harus menetapkan itu? Karena Rasulnya pun menetapkan. Sudah itu saja. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu simple, nggak perlu pintar dalam retorika, logika dan lain sebagainya, nggak perlu. Justru apa? Itu membuat kita semakin apa? Semakin seakan-akan menghukumi Allah, menghukumi Rasul. Kata Allah demikian, dia mengatakan enggak, maksudnya bukan demikian. Maksudnya itu demikian. Menghukumi Allah. Allah mengatakan Allah punya tangan. Kata mereka bukan tangan maksudnya. Tangan di sini maksudnya adalah nikmat. Berarti apa? Menghukumi Allah dia, menghukumi Rasul. Jelas-jelas Allah mengatakan Allah punya tangan, jelas-jelas Rasul mengatakan Allah punya tangan. Dia mengatakan bukan tangan, katanya nikmat. Ya, berarti seakan-akan dia lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tetapkan itu tangan bagi Allah. Adapun bagaimana tangannya, gitu ya. Seperti apa tangannya, ini kita kembalikan kepada Allah. Kenapa kembalikan kepada Allah? Karena tidak dikabarkan kepada kita tentang kaifiatnya. Simpel itu saja. Sampai para ulama terdahulu mengatakan amiruha kama ja'at, lewati oleh kalian, tetapkan lewati oleh kalian sebagaimana datangnya. Ketika kita membaca Al-Qur'an tentang nama dan sifat bagi Allah, kita tetapkan nama dan sifat itu bagi Allah. Ya. Tanpa kita mentahrif, merubah maknanya, tanpa kita mentakib, mengkaifiatkan, mentamsil, menyerupakan, ya. Baik. Bisa dipahami ya? Kemudian hadis yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulaini. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhar. Salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah, kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Syarah penjelasan. Ini kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kalau kita baca biografi Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau ini termasuk orang yang sangat benci kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan beliau ini membaca kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk membantah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi walhamdulillah beliau terhidayahkan atau tersadarkan dengan hidayah Allah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tanpa mentahrif, mentakib, mentasbih dan mentamtsil. Dan akhirnya beliau banyak kemudian mensarah penjelasan buku-buku daripada Syekhul Islam.
Yang tadinya ingin membantah malah apa? Mendapatkan hidayah. Kemudian beliau mengatakan, di dalam hadis ini yuthbitu ahlus sunnati wal jamaati ad-dhahka lillahi azza wajal. Dalam hadis ini ada penetapan. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat tertawa bagi Allah azza wajal. Kama afadahu hadal hadis, sebagaimana telah diberikan faedah oleh hadis ini. Hadis ini jelas ya, yadhakullah, Allah tertawa. Berarti ada sifat tertawa bagi siapa? Bagi Allah. Tentunya apa kata Syekh? Ala ma'na alladhi yaliqu bihi subhana. Tentunya tertawa dengan makna yang cocok bagi Allah. Kita nggak mungkin ya menyerupakan tertawanya seperti tertawa orang ini, tertawa orang itu, model ini, model itu. Sudah kita imani Allah tertawa. Kita tahu nggak tertawa seperti apa? Tahu ya? Tahu tertawa itu seperti apa? Tertawa aja yang penting. Adapun kaifiat tertawanya, ada model begini, model begitu, wallahu alam bisawab. Pokoknya Allah tertawa. Bagaimana tertawanya? Allahu alam. Yang kedua, tidak boleh kemudian kita menyamakan, oh mungkin tertawanya kayak tertawa ini, nggak boleh. Menyerupakan dengan makhluk, nggak boleh. Atau saya nggak mau mengatakan Allah tertawa kayak manusia, berarti tertawa ini maksudnya apa? Ridho. Ini juga nggak boleh. Berarti menafikan sifat tertawa dari Allah. Sudah kita tetapkan Allah tertawa. Adapun kaifiat tertawanya wallahu a'lam bishawab. Walladzi la yusbihu dhahkul makhluqin, dan tentunya tertawanya Allah ini tidak menyerupai tertawanya makhluk. Indama yastakhifuhumul farah. Ya, ketika apa? Menyebabkan mereka munculnya rasa bahagia kemudian tertawa. Tertawanya manusia biasanya apa? Didasari karena munculnya rasa bahagia kemudian mereka tertawa. Au yastafizuhumut tarab. Ya, atau yang menyebabkan mereka tertawa itu tadi karena munculnya rasa senang. Bal huwa ma'na yahdutsu fi dzatihi inda wujudi muqtadi. Tetapi makna tertawa di sini adalah muncul di dalam zat Allah ketika wujud atau adanya sesuatu yang memang mengharuskan Allah tertawa. Taib. Bukan tertawanya karena sebab-sebab seperti manusia gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang menggelikan, ketika melihat sesuatu yang membuat dia menggelitik tertawa gitu. Enggak. Ketika melihat sesuatu yang membuat dia sedih enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tertawanya adalah menurut kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yahdutsu bi masyiatihi wa hikmatihi. Dan tertawanya Allah muncul karena apa? Masyiah, kehendak dan hikmah Allah. Fa inna dhahka inna ma yansha'u fil makhluq inda idrakihi li amrin ajib yakhruju an nadha'irihi. Karena kadang-kadang manusia itu tertawa itu biasanya muncul yang ada pada makhluk itu inda idrakihi li amrin ajib. Tertawa terhadap sesuatu dari perkara yang ajib, yang menakjubkan, dia tertawa atau mengherankan. Wa hadhil halatul madhkuratu fi hadzal hadits kadzalik. Baik. Maka di sini ya dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala fa inna tasliyatul kafir ala qatil muslim mudda'atun fi badi'il ra'i li sukhtillahi ala hadzal kafir. Karena apa? Penguasaan orang kafir untuk membunuh orang muslim ini perkara yang mengharuskan di dalam benak mereka. Dan tentunya hal tersebut apa? Membuat munculnya kemurkaan Allah terhadap orang kafir ini. Jadi orang ini dua-duanya adalah yang satu muslim, yang satu kafir. Yang kafir ini membunuh orang muslim. Tentunya yang dibunuh dia masuk surga karena dia syahid. Tapi orang kafir ini dia dimurkai oleh Allah karena membunuh. Tapi kemudian setelah itu beberapa saat setelah itu dia dapat hidayah. Kemudian dapat hidayah dan dia berjihad di jalan Allah, dia pun mati di atas Islam dan dia pun masuk surga. Maka Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Tentunya atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang kafir yang membunuh tadi, dan Allah berikan hidayah. Ya, dan Allah berikan hidayah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Wahai nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada padamu, yang ada di sisimu. Ini tentang tawanan perang Badar ya, yang sekitar kurang lebih 70 tawanan.
Katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di sisimu, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Dan yang ditawan ketika itu ada Suhail bin Amr, ya, pembesarnya Quraisy ketika itu. Ada beberapa pembesar yang akhirnya apa? Kemudian beberapa saat setelah perang Badar mereka masuk Islam. Dan baik Islamnya. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal aja masuk Islam. Dan baik Islamnya. Artinya apa? Penerapan hadis ini maksudnya apa? Ketika itu orang ini membunuh orang muslim, tapi karena dia baik hatinya, Allah lihat hati dia baik, Allah berikan hidayah dan dia masuk Islam. Dan banyak sekali tentunya ya dari kalangan sahabat yang dulunya musyrik, makan memusuhi Rasulullah, dan kemudian menjadi sahabat yang baik Islamnya dan meninggal di atas keislaman, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min kamali rahmatihi wa ihsanihi wa si'ati fadlihi ala ibadi subhanahu, dan tentunya ini termasuk dari kesempurnaan rahmat Allah dan kebaikannya dan juga luas karunia-Nya atas hamba-hambanya. Fa inal muslima yuqatilu fi sabilillah wa yaqtuluhul kafir. Karena orang muslim ini ketika berjihad di jalan Allah maka dia dibunuh oleh orang kafir, fayukrimullahul muslima bisyahadah, maka Allah berikan kemuliaan kepada orang muslimin dengan mati syahid. Tsumma yamunu ala dzalikal qatil, kemudian Allah berikan kenikmatan kepada orang yang membunuh tadi si kafir, ya tentunya atas sebab-sebab, ya, atas sebab-sebab. Fayahdihi lil Islam, maka Allah berikan hidayah dia untuk masuk Islam, wal istishhadi fi sabilihi, dan dia pun mati syahid di jalan Allah. Fayadkhulanil jannata ma'an, maka keduanya masuk surga bersama-sama. Ini masuk salah satu dari apa penyebab Allah tertawa, ya, karena melihat dua orang yang saling membunuh dua-duanya masuk surga. Wa matawilu dhahkihi subhanahu birridha awil qabul aw anna syai'a halla indahu bimahali mayudhiku bi minhu. Adapun penakwilan tertawanya Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, awil qabul atau dengan qabul penerimaan, aw anna syai'a halla indahu, atau bahwasanya segala sesuatu itu halal atau boleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan penetapan, ini penakwilan namanya. Jadi seakan-akan dia menafikan tertawa dari Allah, menafikan apa? Tertawa dari Allah dan diganti dengan ridho. Tertawa di sini maksudnya ridho kata mereka. Tertawa di sini maksudnya apa? Qabul kata mereka. Walaupun tertawa di sini ada makna mustalzim, istilzam ini apa? Keharusan darinya, berarti Allah ridho gitu. Ya, karena Allah tertawa terhadap dua orang yang masuk surga dua-duanya. Tapi dengan mengatakan tertawa di sini, ad-dhahak di sini dengan ridho atau qabul dan menafikan ad-dhahak, maka ini adalah penafian. Nah, itu tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Karena itu menafikan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa nafyun lima atsbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Maka itu adalah merupakan bentuk penafian terhadap apa? Terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yultafatu min ilaihi, maka tidak boleh kita menoleh kepadanya. Kepada apa? Kepada orang yang mengatakan ad-dhahak, tertawa di sini maksudnya adalah ridho atau qabul. Karena ini bentuk apa? Nafyun, bentuk penafian. Paham maksudnya ya? Intinya kita harus menetapkan apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan di dalam nama dan sifat bagi Allah. Kemudian hadis yang ketiga, wa qauluhu, dan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi khairihi. Dalam hadis ini diriwayat ada qurbi ghiyarihi, ada qurbi khairihi. Ajiba, ya, terheran-heran atau terheran Rabbuna, Rabb kita, min kunuti ibadihi, dari keterputusasaan hamba-hambanya, wa qurbi khairihi, dan keterputusasaan dari dekatnya kebaikan Allah atau dari dekatnya perubahan yang Allah berikan kepadanya. Kita diberikan rasa sakit, kadang-kadang kita diberikan kesempitan, kadang-kadang diberikan kesusahan. Kita kemudian apa? Putus asa. Padahal sebetulnya kebaikan, perubahan itu kata Rasul apa? Dekat. Ya, maka sangat heran Allah terhadap seorang hamba yang merasa putus asa dari rahmatnya, padahal kebaikan itu sangat dekat bagi dia. Karena di sini diuji kesabaran, ya, baru aja diuji sebulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia udah nggak sabar, akhirnya putus asa.
Padahal kita tahu ya bahwasanya ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin akan menimpa di luar batas kemampuan manusia, masing-masing manusia. Pasti manusia itu diuji atas keimanannya masing-masing. Yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Seseorang itu akan diuji tergantung ukuran agamanya, keimanannya. Kalau dia keimanannya segini, maka ujian segitu sudah. Mungkin ujian SD diberikan ujian materi SMA gitu, nggak mungkin. Kalau dia imannya SD, ya ujiannya SD. Kalau dia imannya mungkin sudah SMP, sudah SMA, sudah tinggi, berarti ujiannya tinggi. Makanya para nabi apa kata Rasul? Asadul bala al-anbiya. Yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Kenapa para nabi? Karena mereka paling beriman. Karena mereka paling bertakwa kepada Allah, maka ujiannya pun paling besar. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan nabi, kemudian yang semisal dengan nabi. Maka ketika kita yakin ujian yang menimpa kita itu pasti kita bisa melewatinya, yakin itu, ya, kita akan senantiasa bersikap husnudzon sama Allah. Ujian ini pasti lewat, ya, pasti lewat ujian itu. Hanya saja itu tadi ya, kadang-kadang seorang nggak bersabar dengan ujian. Makanya penting, kenapa kita termasuk hakul muslim ala muslim, hak muslim dengan muslim yang lainnya. Ketika ada yang sakit itu idza marida fa'udhu. Apabila ada yang sakit maka jenguklah. Ketika menjenguk kita memberikan apa? Motivasi, memberikan kesabaran. Itu tadi, karena ketika orang itu sakit, kadang-kadang dia lebih lebih kurang optimisnya, pesimis, kadang-kadang dia suudzon ya. Makanya penting kita datang menguatkan. Itu penting salah satu kewajiban muslim bagi muslim yang lainnya. Untuk apa? Untuk itu tadi, kondisi di mana orang sakit, siapapun dia lah ya. Ketika dia sakit, ya kadang-kadang muncul itu. Maka penting saling menjenguk itu agar bisa menguatkan. Yandur ilaikum azilina qanitin. Allah melihat kepada kalian azilin qanitin, ya, orang yang merasa sempit dan berputus asa. Fayadhilu yadahku ya'lamu anna farjakum qarib. Maka Allah tertawa karena Allah tahu bahwasanya jalan keluar dari kesempitan itu qaribun, dekat. Ya, qaribun, dekat. Taib. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, hadal haditsu yuthbitu lillahi azza wa jalla sifatul ajab. Hadis ini menetapkan bagi Allah ada sifat ajab bagi Allah, heran bagi Allah. Wa fi ma'nahu qaulihi alaihi salatu wassalam ajiba rabbuka min syabin laysa lahu sabwah. Taib. Dan termasuk daripada mana ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka min syabin laysa lahu sabwah. Sangat mengherankan atau sangat terheran-heran Allah Subhanahu wa taala dari seorang pemuda yang pemuda tersebut tidak ada sabwah, tidak ada rujulah ataupun kekuatan gitu ya. Pemuda itu dia identiknya dengan kuat. Ya, pemuda itu identiknya dengan kuat. Sabar, kuat gitu ya. Atau dalam hadis yang lainnya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, bal ajibtu wa yaskhurun. Bahkan aku merasa heran, kata Allah, wa yaskhurun, dan mereka yaskhurun, yaitu mengolok-olok. Bidomita ala annaha dhamirul lirabb jalla sya'nuhu. Jadi dalam ayat ini, ini Imam Ibnu Mas'ud dalam surat Shafat ayat 12 membacanya bukan wajib bal ajibta wa yaskhurun, tapi bal ajibtu wa yaskhurun. Ini al-qiraah ya, qiraah Ibnu Mas'ud. Taib. Walaysa ajabuhu subhanahu nasyan an khifai fil asbabi aw jahlin bihaqa'il umur. Tentunya munculnya rasa takjub Allah ini bukan karena tersembunyinya perkara, sebab atau Allah tidak tahu tentang hakikat perkara. Sebagaimana kondisi terherannya makhluk. Misalkan makhluk heran terhadap sesuatu karena mungkin makhluk itu dia tidak tahu sebabnya ini. Misalkan makhluk melihat
sesuatu yang perkara yang heran gitu ya. Taruhlah misalkan ada orang yang seakan-akan dia berjalan di atas air padahal di bawahnya ada apa gitu ya. Orang bodoh bisa aja dikibulin ya, atau orang-orang yang sulap-sulap itu. Allah heran terhadap sesuatu bukan karena Allah tidak tahu sebab sesuatu itu atau Allah tidak tahu tentang hakikat sebuah perkara, tidak. Sebagaimana ya herannya para makhluk terhadap sesuatu. Bal huwa ma'na yahdutsu lahu subhanahu wa ta'ala muqtada masyiatihi wa hikmatihi wa inda wujudi muqtadih. Tetapi herannya Allah ini muncul ya atas muqtada masyiatihi, ya, tergantung apa? Tergantung masyiahnya Allah, kehendak Allah, dan tergantung hikmahnya Allah. Dan ketika munculnya sesuatu yang mengharuskan Allah heran, wa huwa syai'ul ladzi yastahiqu an yata'ajjaba minhu, yaitu perkara yang memang sangat sangat bisa untuk sesuatu itu dirasa atau Allah rasa heran terhadapnya. Jadi bukan karena Allah tidak mengetahui perkaranya sehingga kemudian jadi heran seperti manusia gitu ya. Ini bukan. Karena tentunya herannya Allah beda dengan herannya makhluk. Taib. Dan tentunya ketika seseorang manusia beriman, berilmu, apalagi para nabi, para rasul, tahu bahwasannya jalan keluar itu akan datang, ya. Kesempitan itu tidak akan terus-menerus datang. Ketika seseorang berilmu tentang itu, maka dia betul-betul akan kembali kepada apa? Kepada keharusannya, itu apa? Merasa bersabar dengan keputusan Allah. Jadi Allah merasa heran kepada seorang hamba yang merasa putus asa padahal kebaikan itu akan segera datang. Ya, kebaikan itu akan segera datang. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hatta idza stai'asar rusul, ketika para rasul sudah merasa istai'as itu apa? Putus asa. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan. Apa kemudian kata Allah? Ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan dari kami. Ya, datang kepada mereka pertolongan dari kami. Artinya ketika seseorang dia sudah mulai merasa, ya Allah, kapan pertolongan itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian yang dirasa, maka ketahuilah semakin dekat juga apa? Pertolongan itu datang. Ini harus diyakini. Sebagaimana salah satu ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang sahabat Ka'ab bin Malik, ya, yang 3 orang diuji oleh Allah ketika tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal. Yang 3 orang ini, padahal bukan 3 orang ini yang ikut perang, ada yang lainnya laki-laki yang ikut perang. Tapi kenapa mereka nggak diuji? Karena mereka, Allah tidak inginkan keimanan bagi mereka. Mereka ini orang-orang munafik. Sebagian mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Dan hanya 3 orang inilah yang diuji. Pertama ujiannya adalah 40 hari tidak diajak bicara oleh Nabi, oleh para sahabatnya. Hanya mampu berbicara dengan siapa? Dengan istrinya saja di rumahnya. Tapi 41 hari dan ke-50 hari, jadi 10 hari terakhir, Nabi memerintahkan kepada 3 sahabat ini untuk memulangkan istri-istrinya. Dan ketika itulah ujian sangat terasa dahsyat sekali, kata Ka'ab bin Malik. Tapi ketika itu datang Malik Ghassan, utusan dari Malik Ghassan menawarkan jabatan, tawaran untuk ikut dengan Malik Ghassan, tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Ka'ab bin Malik tahu itu adalah ujian. Maka beliau terus bersabar di hari-hari 10 ini. Jadi Ka'ab bin Malik mengatakan bahwasanya inilah hari yang paling dahsyat. Ketika masih diuji 40 hari pertama masih bisa. Kenapa? Karena ketika pulang ke rumah itu masih bisa ngobrol dengan istrinya. Dikuatkan oleh istrinya, sabar dan lain sebagainya. Tapi 41 hari sampai 50 hari, maka Ka'ab bin Malik merasakan itulah dahsyatnya ujian. Ketika tidak ada satu orang pun yang bisa diajak bicara ketika itu. Ya. Tapi apa kemudian? Daqat falamastuhkimat halaqatuha furijat wa kuntu adunnu la tufraju. Semakin sempit hati ini, karena ujian itu kalau menimpa seorang hamba, ujian itu menimpa kita, itu ketika
membuat hati kita sempit, maka itulah ujian. Ada orang, aduh abdi mah diuji kitu tapi masih kena seserian. Berarti belum apa-apa itu ujian. Ujian itu kalau sudah membuat dia termenung, membuat dia sempit, membuat dia sakit gitu ya. Seakan-akan dunia yang luas ini seakan sempit, itu ujian baru. Ya, dia masih aduh abdi mah keur kopi kamari asa itu ya, tapi masih seserian, masih enak, berarti masih ringan ujian itu sebetulnya. Ujian itu kalau sudah menimpa hati, itulah sampai dokot sempit hati ini ujian seperti ini. Ketika ujian menimpa hati semakin sempit, semakin sudah nggak ada lubang lagi, maka otomatisnya akan pecah ini. Otomatis. Jadi kalau datang ujian kepada kita, ya Allah keur budak ieu haji tedamang, anu kedua oge tedamang, sakola hese dan usaha tetiasa, oh pokoknya berat misalkan ya, ngerasa bertubi-tubi gitu ya, betul-betul memang kondisi seperti itu, ngerasa ya Allah tos tekiat gitu bahasa ininya ya, insya Allah berarti akan datang apa namanya, jalan keluar. Harus diyakini itu, karena nggak mungkin Allah akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Maka ketika betul-betul ya Allah tos berat abdi ya Allah gitunya, sanes berat ku cariosan memang betul-betul merasa berat gitu ya. Ada berat-berat tapi misalnya seserian gitu. Nah, ini nggak berat dia. Tapi betul-betul dia ujian dirasa berat, maka semakin dekat dengan jalan keluar. Semakin sempit, maka semakin dekat dengan jalan keluar. Dan ini jaminan dari siapa? Dari Allah, dari Rasulnya. Baik. Jadi dalam yang hadis ketiga ini kita menetapkan apa? Sifat bagi Allah yaitu ajiba ya, heran bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sifat yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menafikan sifat ini. Tapi itu saja mungkin bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.